من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan, iman, yang kita dapat kembali berkumpul di musala Thayyibah yang kita cintai. Salam dan salam juga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Bapak-bapak, ibu sidang subuh yang dimuliakan Allah. Pagi ini Ustaz kita Anggi Wahyu Hari telah hadir bersama-sama kita dan telah membacakan hadis yang Quran. Itu kita langsung saja minta kepada beliau untuk memberikan tausiahnya. Kepada Ustaz Anggi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah majelis ilmu subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita telah tadarusan dan kita telah sholat subuh berjamaah. Sebelum pulang, agar ada ilmu yang bisa kita bawa pulang dan kita praktekkan, kita isi dengan kajian ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita landasi kajian ini dengan sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida faman ahsaha dakhala al-jannah. Rasulullah bersabda, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Faman ahsaha, yang menghafalnya, yang mempelajarinya dan mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari, Allah janji akan memasukkan orang itu ke surga. Jadi 99 nama Allah itu menjadi kunci ke surga kalau dihafal, dipelajari dan dipraktekkan. Salah satu dari 99 nama itu dalam konteks kita puasa Ramadan ini, Allah menyebut dirinya dengan Al-Ghaffar, Ghaffar, yang sering kita terjemahkan dengan Maha Pengampun. Terjemahan ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar, tapi tidak sepenuhnya salah. Mari kita lihat subuh ini. Al-Ghaffar itu kata ulama artinya huwallahu allazi huwallahu allazi azharal jamila wa sataral qabiha wa bada'a az-zanba bil qabih. Al-Ghaffar itu adalah Allah yang memperlihatkan yang baik-baik, yang menutup yang jelek-jelek. Dan mulanya dosa itu karena yang jelek-jelek. Jadi Ghaffar itu Allah yang memperlihatkan yang baik, yang menutup yang jelek. Dalam diri kita ini ada yang baiknya, ada yang jeleknya. Tidak ada yang
manusia yang baik 100% baik tidak ada. Kalau ada 100% baik, pasti dia jadi malaikat. Dia di langit saja dia tidak mungkin jadi manusia. Atau 100% jelek. Kalau ada manusia yang 100% jelek tidak ada baiknya, itu jadi iblis saja dia. Manusia itu tengah-tengah, ada baiknya, ada jeleknya. Ya. Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab diberitahu oleh seorang sahabat, Khalifah Umar, si fulan ini tak ada jeleknya, baik semuanya. Apa kata Khalifah Umar? Khalifah Umar tak percaya. Kata Khalifah Umar kepada pembawa kabar ini, yang mana yang baik? Itu orangnya baik terlalu. Katanya, kata Khalifah, sudahkah kamu berjalan dengan dia 3 hari? Belum, jalan dengan dia 3 hari. Jalan dengan orang itu 3 hari. Hari kedua nampak jeleknya, ada perangai buruknya yang ketahuan. Ya. Jadi kita ini menganggap orang itu baik selalu hanya karena kita bertemu sekali-sekali saja. Itu pun di masjid. Coba kita nginap di rumah dia 3 hari 3 malam, pasti ada cacatnya, ada jelek. Tak ada yang tak ada jelek. Ya, nah, jadi Allah yang Ghaffar itu menutup yang jelek dari kita, aib kita ditutup oleh Allah ke orang. Kebaikan kita dinampakkan oleh Allah ke orang lain, maka kita dianggap orang baik. Jadi kita dipuji oleh Allah itu bukan karena kita dipuji oleh orang bukan karena kita baik. Kita dipuji oleh orang karena Allah menutup aib kita, menampakkan kebaikan kita. Kalau aib kita dibuka oleh Allah kepada semua orang, kalau kita di sini dinampakkan semua aib, mungkin tak mau kita duduk samping-samping. Ya. Kita ini bisa berbaikan karena Allah menutup aib kita, menampakkan kebaikan kita. Nah, itulah Allah yang Al-Ghaffar. Ya. Jadi saya ini, contoh saya ini, Bapak Ibu mau dengar ceramah saya karena Allah tutup aib saya. Kalau Bapak Ibu nampak dan tahu aib saya, tidak mau Bapak Ibu dengar ceramah saya. Ustaz, siapa yang terkenal? UAS, itu karena ditutup aibnya. Ustaz Ristawati karena ditutup aibnya. Kalau dibuka aib kita masing-masing, tidak ada yang layak jadi ustaz, jadi pengurus masjid. Semua ada yang layak. Karena masih kita ada aib. Nah, aib kita ditutup oleh Allah, kebaikan kita dinampakkan oleh Allah ke orang. Itulah cara kerja Al-Ghaffar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Ghaffar itu secara etimologi, secara bahasa artinya menutup aib, menampakkan yang baik. Kata ulama, ada 3 aib kita yang ditutup oleh Allah. Ini yang secara kasar saja. Ada 3 keburukan dalam diri kita yang ditutup oleh Allah. Pertama, Allah menutup isi perut kita. Isi paru awak apa? Nampak atau tidak nampak? Nampak tak? Coba kalau nampak. Lihat mohon duduk dakik-dakik. Nah, di suatu bus ada perempuan cantik. Karena dia sangat cantik, banyak laki-laki yang duduk samping dia. Pas perempuan itu dinampakkan isi perutnya, muntah. Laki-laki itu jauh. Ya. Jadi dalam perut kita ini, kalau nampak keluar, orang jijik, orang lari. Itu aib kita. Yang dalam perut ini
ditutup oleh Allah dengan kulit, dengan baju, ya. Kalau nampak isi pari apa, nampak isi pari apa, lari. Baik keluarnya lewat mulut ataupun keluarnya lewat yang lain. Kalau nampak, ya. Artis-artis itu yang rancak, yang gagah itu kalau nampak isi parinya hilang gagah, ya. Nah itu Allah menutup aib dalam perut kita, ya. Yang kedua yang Allah tutup dari kita adalah Allah menutup niat jahat kita. Kadang-kadang kita ada niat jahat, ada iri, ada dengki, itu tidak nampak oleh orang, tertutup. Tidak ada orang yang niatnya jahat, bau badannya busuk, tidak ada. Bahkan banyak yang niatnya jahat, badannya harum. Ya. Kenapa Allah menutup niat jahat kita? Tidak nampak oleh orang. Kata ulama, karena Allah ingin memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Masing-masing kita pasti ada pernah berniat jahat, ya kan? Niat jahat kita dalam hati itu tidak nampak keluar. Yang tahu cuma kita, Allah tutup. Kenapa? Allah memberi kita kesempatan untuk merubah niat jahat itu menjadi baik, bahkan menjadi pahala. Maka kata Allah, kalau ada hambaku yang berniat jahat, la taktubuhu hatta ayyamalu, jangan ditulis dosanya sampai dia kerjakan. Jadi niat jahat itu tidak menjadi dosa sampai saya niat mau curi sejadah bapak ini, bagus sekali sejadahnya, nanti kalau tinggal saya ambil. Itu belum berdosa sampai kita kerjakan itu. Kata Allah, kalau dia tidak jadi mengerjakannya karena takut denganku, faktubu lahul hasanah, fa in lam ya'malaha li ajli falyaktub lahul hasanah. Kalau dia tidak menjadi mengerjakan niat jahat itu karena takut aku, maka tulislah satu kebaikan. Jadi niat jahat itu kalau tidak jadi, dapat satu pahala. Jangan salah mengambil kesimpulan, nanti ambil kesimpulannya banyak-banyaklah berniat jahat, lalu tidak jadi. Nah, itu niat jahat. Jadi Allah tutup niat jahat kita untuk memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Yang ketiga, Allah menutup dosa kita dengan ampunan. Nah, itu ghafar. Yang pertama apa tadi? Menutup isi perut kita, kata ulama. Yang kedua, menutup niat jahat kita. Yang ketiga, menutup dosa kita dengan ampunan. Nah, itulah kenapa Al-Ghaffar itu disebut Allah Maha Pengampun. Jadi, saya tanya Bapak Ibu, lebih luas mana? Allah Maha Pengampun atau Al-Ghaffar? Al-Ghaffar. Jadi Al-Ghaffar itu bukan hanya sekedar Maha Pengampun. Maha Pengampun itu bagian dari Al-Ghaffar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Al-Ghaffar itu salah satunya Allah menutup dosa kita dengan ampunan. Kata ulama, ada 3 cara Allah mengampuni manusia. Jadi ada 3 cara Allah mengampuni dosa. Yang pertama, ini yang paling banyak, Allah mengampuni dosa dengan cuma-cuma, tanpa orangnya bertaubat, tanpa orangnya minta ampun, sudah diampuni oleh Allah. Ini cara yang pertama. Nah, banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah tanpa minta maaf, tanpa taubat.
mahasiswa saya itu ketika membahas Al-Ghaffar ini ada pertanyaan menarik, katanya begini, Pak, kita belum minta maaf, kita belum taubat kok dimaafkan? Tak masuk akal, Pak. Saya tanya, sudah menikah belum? Belum, Pak. Batas ada. Saya tanya ibu-ibu, pernahkah ibu memaafkan kesalahan anak ibu walaupun dia tak minta maaf? Tak terjawab. Pernah atau sering? Sering. Anak salah, dia tak minta maaf, tak merasa bersalah, tapi kita sudah maafkan. Kenapa? Kenapa begitu? Karena sayang. Sayang seorang ibu kepada anaknya itu bagian kecil dari rahmat Allah. Sayang ibu kepada anaknya itu tidak sebanding dengan sayang Allah kepada hambanya. Jauh lebih sayang Allah pada kita daripada ibu kepada anak. Seorang ibu saja karena sayangnya mampu memaafkan kesalahan anaknya walaupun anaknya tak minta maaf. Apalagi Allah. Ya. Allah punya 100 rahmat. 99 dia pegang di akhir di langit, 1 dia turunkan ke dunia. Yang 1 yang dia turunkan ke dunia itu yang kita bagi-bagi. Sayang ibu kepada anaknya itu 0,000 sekian persen dari 1 dapat ibu. Saya pada anak, pada suami saya, apa saya sama istri? Kok seketik yang jawab. Kadang-kadang karena kita sayang, kita yang salah, kita yang minta maaf. Dapat itu baca, cuma tahu. Kadang awak yang salah, awak yang minta maaf. Ya, ini perlu rumah tangga karena sayang. Aduhnya mau nyana sih Ustaz. Ya. Jadi buka. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat. Coba kita lihat ya. 1 Allah turunkan rahmatnya ke dunia, yang 1 itu kita bagi-bagi. Kata Rasulullah, pernahkah engkau melihat seekor unta yang mengangkat kakinya karena takut anaknya terinjak? Itu 0,001% dari 1 dapat dia rahmat. Pernahkah kita melihat kucing yang kelaparan lalu kita beri ikan tapi dia tidak makan, dia bawa ke anaknya, biar dia lapar, dia lihat anaknya makan, anaknya kenyang, perutnya yang lapar pun jadi kenyang. Itu 0,001% dari rahmat Allah yang turun itu. 99 dia pegang. Jadi sayang Allah luar biasa. Sayang kita yang segitu saja mampu kita memaafkan kesalahan. Amma Abu dulu kalau minta maaf rayo itu akece maaf akece amalan dewa ang alun salah lama maaf lah maafan aja. Itu sayang ibu pada anak. Nah harusnya sayang istri pada suami, sayang suami pada istri, harusnya belum salah sudah dimaafkan. Dan begitu ya. Kita masuk Pak pada masalah depan tadi yang kedua ya. Maka kata Rasulullah, Allah memperlihatkan rahmatnya, Ghaffarnya. Tadi Allah apa? Memaafkan dengan cuma-cuma. Faghafara jami'az dzunub, Allah maafkan seluruh kesalahan dosa kecuali syirik wa tajadul. Ada 2 yang tidak dimaafkan Allah dengan cuma-cuma. Pertama syirik, yang kedua tajadul. Tajadul itu artinya berkelahi, tidak tegur sapa lebih daripada 3 hari. Jadi kalau diam-diam
Hari ketiga jadi yang lain. Karena nanti dosanya tidak dimaafkan Allah dengan cuma-cuma rugi gitu. Ya. Diam-diam lah. Kadang-kadang ini pemangku itu. Cuma jangan sampai 3 hari. Karena at-tajadul syirik, yang kedua at-tajadul. Hadis itu disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. At-tajadul itu artinya berkelahi, berdebat, kemudian tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Itu tidak ada dimaafkan dengan cuma-cuma. Itu cara Allah memaafkan. Yang kedua, cara Allah memaafkan dosa dengan beribadah. Kalau tadi dengan cuma-cuma, yang kedua dengan beribadah. Ibadah apa yang membuat Allah memaafkan dosa? Pertama, puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan penuh perhitungan, Allah maafkan dosanya yang telah lalu. Yang kedua, dengan cara sholat. Ada pada Quran surat Hud ayat 114. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, apa dalilnya Ustaz puasa membuat kita diampuni Allah? Tadi dalilnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Yang kedua, salat, apa dalilnya Ustaz? Dalilnya Quran surat Hud ayat 114. Wa aqimis salata tarfayn nahar wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah salat di 2 penghujung petang, awal petang, akhir petang. Salat subuh, salat asar. Wa zulfan minal lail, dan sedikit dari malam, salat tahajud. Salat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Salat itu menghilangkan dosa. Jadi 2 cara, puasa, salat. Itu cara Allah memaafkan manusia. Yang ketiga dengan taubat. Jadi ada dengan cuma-cuma, ada dengan ibadah, ada dengan cara taubat. Hati-hati, yang 2 ini tidak masuk syirik. Satu lagi apa? At-tajadul. Tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Makanya kalau nak tegur sapa lebih 3 hari, taubatlah ya. Kalau tidak bertegur sapa, ya tidak apa-apa, tapi hari ketiga gencatan senjata. Jokowi Prabowo saya rekonsiliasi, masa kita tidak bisa rekonsiliasi? Jokowi Prabowo aja dulu begini, sekarang CS, masa kita tidak bisa? Koruptor tuh Pak. Koruptor tuh. Dia kok masa bari Ramadan juga. Iya. Ya, itu Pak. Ya itu tadi, kalau dia tidak bertobat kan apa namanya? Ya kan berdosa ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Sekarang terkait dengan Ghaffar itu, tadi nama Allah itu apa? Allah janji masukkan surga orang yang menghafalnya, yang mempelajarinya dan mempraktekkan. Kini awaklah hafal Al-Ghaffar ya. Awaklah paham apa itu Ghaffar. Sudah kita terangkan. Sekarang bagaimana cara mempraktekkannya di kehidupan kita sehari-hari. Qala ulama, al-mu'min bil Ghaffar, orang yang beriman dengan nama Allah yang Al-Ghaffar itu ada buahnya. Ilmu itu harus ada buahnya. Buah pertama adalah orang yang beriman dengan Allah yang Al-Ghaffar. Dia tahu Allah itu Al-Ghaffar. Apa tadi Ghaffar? Membuka yang baik, menutup yang buruk dari diri kita. Maka orang itu harus menutup aib saudaranya. Itu yang pertama.
Jadi menutup aib saudara kita, istri kita, keluarga kita, anak kita, suami kita. Jadi gunjang lagi wak orang, jadi gunjang anak wak orang, jadi gunjang bini wak orang, jadi gunjang tetangga wak orang. Ditutup aib keluarga kita, aib saudara kita, aib orang sekomplek kita, tetangga kita. Itu cara mengamalkan al-ghafar. Allah saja menutup aib dia, masa kita buka aib dia? Allah menutup aib orang itu, kita membuka. Berarti kita kurang ajar pada Allah. Sudah ditutup oleh Allah aibnya, kita membuka aib. Maka seorang mukmin harus memperlihatkan yang baik-baik dari saudara. Yang buruk-buruk itu tutup saja. Suatu hari Nabi Isa alaihissalam dikisahkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah jalan dengan sahabatnya. Nampak bangkai anjing. Ada bangkai anjing. Apa kata sahabatnya? Pengecek sahabatnya. Busuk bangkai anjing tu le. Alangkah baunya bangkai anjing. Apa kata Nabi Isa? Alangkah putihnya gigi bangkai anjing ini. Coba ya, dari bangkai anjing saya, dari bangkai anjing yang busuk saya, Nabi Isa bisa melihat kebaikan dari situ. Ketika orang berkata, alangkah busuknya bangkai anjing ini, apa kata Nabi Isa? Alangkah putihnya gigi bangkai anjing. Jadi anjing yang jadi bangkai masih diutarakan kebaikannya bagi Nabi Isa, oleh Nabi Isa. Tidak ada orang yang tidak punya kebaikan, ada orang yang punya kebaikan. Tidak mungkin orang itu 100% bejat semua. Pasti ada kebaikan. Nah, kita cara mengamalkan al-ghafar itu, kita omongkan yang baik-baiknya, kita tutup yang jelek. Nah, bertanya dengan Bapak tadi, bolehkah kita mengungkapkan keburukan orang pada orang lain? Boleh. Boleh. Segi hukum. Boleh. Dalam situasi tertentu. Pertama, kata ulama, karena orang itu keburukannya sudah parah dan mengakibatkan kerusakan bagi masyarakat agar orang tahu. Yang kedua, kalau ada orang meminta fatwa kepada kita terkait orang yang jelek itu. Bagi contoh, ada anak muda suka judi, suka mabuk. Tetangga kita, misal ada orang di Payakumbuh yang mau menikahkan anaknya dengan dia. Kenal di Facebook. Bayinya amaknya ke rumah awak, karena dia awak tetangganya, Bu. Diam-diam ibunya berkata, "Ambu kamu menikah anakmu kesini." Kenal di Facebook. Baru orangnya, Bu, bukan tetangga. Itu tidak baik kejadian. Tapi jangan berlebih-lebihan. Cukup katakan orang tidak elok, tidak usah. Kok dikejar saudara? Judi, tapi katakan orangnya tidak baik, tidak usah lah. Anaknya tidak bagus. Itu boleh. Iya. Ayat ini diungkapkan sesuai dengan porsinya. Jangan berlebih-lebihan. Yang penting dia sudah paham orang itu. Selain itu, ungkapkanlah kebaikan orang. Ya. Kalau selain orang itu berbahaya, kalau dia korupsi, dia berbahaya bagi kita, kita perlu lapor KPK, tidak apa-apa. Ya, karena berbahaya. Lapor kan, itu melaporkan keburukan koruptor kan itu, ungkapkan aibnya. Tapi untuk kebaikan yang lebih banyak. Keselamatan umat. Keselamatan, boleh. Ya. Nah itu yang pertama. Jadi cara mengamalkan al-ghafar itu dengan cara menutup aib orang. Yang kedua, cara mengamalkan ghafar itu menutup aib kita sendiri. Yang salah angin tadah pada gale aib orang awak tutup, aib awak sampaikan ke orang.
Adakah orang menyampaikan aibnya pada orang lain? Banyak. Sekarang ini ada podcast YouTube yang mengumbar aib. Kayak apa? Maaf ini ada podcast. Kamu sudah perawan atau belum? Oh, saya belum perawan. Saya sudah tidak perawan lagi. Itu ada podcast begitu. Umur berapa? Umur 20. Oh, saya umur 18. Lebih menang saya. Orang ketawa-ketawa. Itu dengan bangga mengungkapkan aibnya pada orang lain. Di YouTube banyak sekarang. Jadi kita sekarang masuk pada zaman di mana orang lain bangga mengungkapkan aibnya. Jangan kita kalah oleh orang itu. Sekarang kita masuk pada zaman di mana orang mengerjakan yang haram bangga. Koruptor yang pakai jaket oranye itu dadah ke kamera. Ya. Awak yang mengerjakan halal malu. Suatu hari ada seorang jamaah. Jadi barang anak ibu sekian. Maaf itu lah di mana kau punya kerajaan? Kerajaan madu lah Ustaz. Madu guru honor. Gajinya 400.000. Halal tak? Halal. Kalau halal bangga. Saya honor di sini. Gaji saya cuma sekian tapi halal. Itu bangga. Jadi jangan sampai malu tak malu itu karena sedikit uangnya. Malu tak malu itu bukan masalah sedikit uangnya, tapi masalah halal dan haram. Orang sekarang mengerjakan yang haram bangga ya. Masa kita mengerjakan yang halal malu? Hanya karena gajinya pas-pasan. Jadi banggalah dengan apa yang kita kerjakan, asalkan halal. Jadi tutuplah aib orang lain, kecuali dalam kasus-kasus yang tadi. Yang kedua, cara mengamalkan ghafar itu tutuplah aib diri kita sendiri dan mintalah kepada Allah, ya Ghaffar, ya Allah, tutuplah aibku. Bagi orang yang menutup aib orang lain, Allah akan menutup aibnya. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis, bahkan dalam penghitungan pada mahsyar, Allah akan menghitung kita di tempat antara kita berdua dengan Allah saja. Yang lain tidak tahu. Tapi kalau kita membuka aib orang lain, Allah pun akan membuka aib kita. Walaupun kepada istri kita, walaupun kepada suami kita, walaupun kepada saudara kita, Allah buka aib kita. Sekian banyak orang yang berusaha menutup aibnya, tapi kalau Allah memperlihatkan nampak juga. Contohnya Fufu Fafa, itu udah tutup tuh, akhirnya ketahuan juga. Biasa, tapi masyarakat kita aja yang ada ini ya. Jadi kalau aib kita itu kita usahakan tutup, tapi Allah membukanya nampak juga. Maka mohonlah kepada Allah. Kata ulama, yang ingin aibnya ditutup, fa'alaihi bizikri ya Ghaffar. Banyak-banyaklah berzikir, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Ya Allah, tutuplah aibku. Baik yang di dalam perut, baik niat jahat kita kalau ada, agar kita bisa berbuat baik lagi, baik dosa-dosa kita. Itulah Al-Ghaffar itu. Semoga bermanfaat, bisa dibawa pulang dan dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Qul hadza a'lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah dimuliakan Allah. Demikianlah tadi penyampaian tausiah bersama Ustaz Anggi Wahyu Bari. Dan besok pagi kita Profesor Dr. Profesor Jamalul A. Profesor Dr. Profesor Jamalul Esa dengan judul Kekuatan Doa. Dan malam nanti itu besok pagi dan malam nanti Dr.
Misra FSI menggapai husnul khatimah. Tadi malam Dr. Misra MSI menggapai husnul khatimah dari UIN Mengonjol Padang. Terima kasih perhatian yang disebut. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi dah saya.